Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusifah Anggraini, NPM 2152024 dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi mengenai proposal tesis saya yang berjudul Analisis Yuridis terhadap Praktek Jual Rugi Predatory Pricing oleh Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi Online Berbasis Aplikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Baiklah, selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai latar belakang penelitian. Yang pertama ada dasolen atau harapan seharusnya, yaitu pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berbunyi, pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dasolen selanjutnya ada pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mengatur mengenai tindakan administrasi yang berisi pada ayat 1, komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Pada ayat 2, tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa A. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 13, pasal 15 dan pasal 16, dan atau B. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dan atau C. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. Dan atau D. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan. Dan atau E. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28. Dan atau F. Penetapan pembayaran ganti rugi dan atau pengenaan denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah. Yang selanjutnya terdapat pada pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mengatur mengenai tindakan pokok yang berisi, tindakan mengenai pidana pokok yang berisi. Pada ayat 2, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24, dan pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 5 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah, dan atau kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan. Selanjutnya ada dasen atau faktanya. Yang pertama, berdasarkan kenyataan yang ada beberapa indikasi dan modus praktek predatory pricing yang dilakukan perusahaan transportasi online, sehingga antara lain dengan promosi berupa diskon hingga yang tidak wajar, promosi dilakukan dalam jangka waktu lama yang melebihi kelaziman, dan terindikasi mematikan pelaku usaha lainnya. Sumber tribunnews.com. Yang kedua, berdasarkan kenyataan yang ada, dengan adanya pemberian diskon dalam pengenaan tarif jasa transportasi online, dinilai dapat mematikan jasa angkutan konvensional. Dengan pemberian diskon yang di bawah standar tarif merupakan tindakan predatory pricing di bidang transportasi. Sumber merdeka.com. Fokus penelitian saya adalah terhadap praktek jual rugi atau predatory pricing oleh perusahaan penyedia jasa transportasi online berbasis aplikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya ada permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian saya ada dua. Yang pertama, bagaimana analisis yuridis terhadap praktik jual rugi atau predatory pricing oleh perusahaan penyedia jasa transportasi online berbasis aplikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, apa akibat hukum yang timbul dengan adanya praktek jual rugi predatory pricing oleh perusahaan penyedia jasa transportasi online berbasis aplikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana analisis yuridis terhadap praktik jual rugi predatory pricing oleh perusahaan penyedia jasa transportasi online berbasis aplikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua,
Mengetahui dan menganalisis apa akibat hukum yang timbul dengan adanya praktik jual rugi predatory pricing oleh perusahaan penyedia jasa transportasi online berbasis aplikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian, yang selanjutnya ada manfaat penelitian, maaf. Yang pertama ada manfaat dan kontribusi secara teoritis. Menyatakan teori progresif hukum dari Sachito Radjo masih relevan untuk menganalisis praktik jual rugi atau predatory pricing oleh perusahaan penyedia jasa transportasi online berbasis aplikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan teori tersebut sebagai alat analisis dalam mengkaji progresif hukum terhadap praktik jual rugi predatory pricing suatu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, manfaat dan kontribusi secara praktis. Yang pertama ada dari stakeholder, yaitu perusahaan penyedia jasa transportasi online. Yang kedua ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Yang ketiga ada Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, manfaat dan kontribusi secara praktis untuk akademisi, memperkayakan sarana kepustakaan pendidikan, memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum dalam praktik jual rugi, predatory pricing, serta dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat untuk menindaklanjutkan hasil penelitian ini dengan mengambil pencah penelitian yang berbeda. Selanjutnya ada tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka yang pertama ada landasan operasional. Yang pertama ada pengertian dari progresif hukum, pengertian dari praktek, pengertian dari jual rugi atau predatory pricing, pengertian perusahaan, pengertian transportasi online, pengertian aplikasi, pengertian tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada kajian konseptual. Yang pertama konsep progresif hukum, konsep praktik jual rugi atau predatory pricing, ketiga konsep perusahaan penyedia jasa transportasi online, dan selanjutnya konsep tujuan pembangunan berkelanjutan. Landasan yuridis yang saya gunakan, yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu terdapat pada pasal 20, pasal 47, dan pasal 48 ayat 2. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu terdapat pada pasal 12. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yaitu terdapat pada pasal 10. Selanjutnya ada hasil penelitian terdahulu. Yang pertama ada dari Fitri Srijaya Lesmana yang berjudul Indikasi Predatory Pricing dalam Praktik Flash Sale Pelaku Usaha E-Commerce dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Supremasi Hukum Volume 1 Nomor 1 Juli 2021. Yang kedua, Niputi Yule Restiti, Niluh Made Mahendrawati, Nimade Sukaryati Karma yang berjudul Pengaturan Predatory Pricing Transportasi Online dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Jurnal Analogi Hukum Volume 3 Nomor 1 2021. Yang ketiga, Remzia Febrina yang berjudul Dampak Kegiatan Jual Rugi atau Predatory Pricing yang dilakukan pelaku usaha dalam Perspektif Persaingan Usaha, Jurnal Selat Volume 4 Nomor 2 Mei 2017. Yang keempat, Cinta Rici Rahmawati yang berjudul Indikasi Predatory Pricing yang dilakukan OVO dengan cara burning money, Jurisdiction Volume 4 Nomor 2 Maret 2021. Yang kelima ada Basri Effendi yang berjudul Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Bisnis Digital E-Commerce oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1 April 2020. Yang keenam ada Anas Lutfi Fahda yang berjudul Analisis Hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 05K-KPPU-2020 tentang pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh PT Semen Gresik dan termohon kasasi lainnya. Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1 Januari 2019. Yang ketujuh ada Dharma Mesya yang berjudul Indikasi Predatory Pricing pada Praktik Perang Harga antara Pelaku Usaha Financial Teknologi atau Fintech ditinjau berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 3 September 2021. Yang kedelapan ada Melissa Savitri yang berjudul Tinjauan Hukum Persaingan Usaha terhadap Konflik antara Taksi Konvensional dan Taksi Online, Jurnal Keadilan Progresif, Volume 6 Nomor 2 September 2015. Dan yang ke-8 Amalia Fauziah P. Bakti, Reski Amalia Syafiin, Kun Arfandi Akbar yang berjudul
tantangan dan perkembangan jasa taksi online, perspektif larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Amanah Gopah, volume 7 nomor 1 Maret 2019. Yang ke-10, Melisa Setiawan Hotana, yang berjudul Industri E-commerce dalam menciptakan pasar yang kompetitif berdasarkan hukum persaingan usaha. Jurnal Hukum Bisnim Bonum Komun, volume 1 nomor 1 Agustus 2018. Dan yang terakhir ada Alum Simbolon, yang berjudul Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha melaksanakan wewenang penegakan hukum persaingan usaha, Mimbar Hukum volume 24 nomor 3 Oktober 2012. Yang selanjutnya itu adalah landasan teori. Teori yang saya gunakan adalah progresif hukum dari Sacipto Raharjo. Progresif hukum merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Profesor Sacipto Raharjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme, suatu paham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diinginkan oleh sang kholik, sehingga hukum tidak memutuskan maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup. Sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang pertama ada rancangan penelitian. Saya menggunakan penelitian hukum normatif. Yang selanjutnya ada objek penelitian, yaitu menggunakan data sekunder. Yang pertama bahan hukum primernya ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Yang kedua ada bahan hukum sekundernya, yaitu buku, jurnal, hasil penelitian. Yang ketiga ada bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum. Yang selanjutnya teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah studi kepustakaan. Dan yang terakhir metode analisis data yang saya gunakan adalah yuridis kualitatif. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.